Ada banyak pertanyaan Pak di IG saya Pak. Pertanyaan atau Pak Tung boleh jawab pertanyaan Pak Tung di sana di IG sana? Ya, boleh nanya Pak Admin. Pak siapa ya? Siapa ini? Hermas Pak. Hermas. Oh Pak Hermas. Oke, satu Pak Hermas. Silakan Pak. Iya. Oke. Malam Pak Tung. Ya. Hermas. Saya pengen nanya pendapat Bapak mengenai retail dan shopping mall Pak. Kondisi nanti setelah COVID, kira-kira gambaran dari Pak Tung seperti apa? Kemudian yang kedua, apakah kedepannya itu brand-brand lokal akan bisa lebih berkembang Pak nantinya? Makasih Pak. Jadi apakah bisa berkembang itu tergantung dari ilmu marketingnya dia. Jadi bukan apakah bisa berkembang, selalu jawabannya kalau apakah bisa selalu bisa, tergantung ilmu marketingnya. Sedangkan kalau untuk yang namanya shopping mall itu akan beralih ke satu, dari dulu saya antisipasi. Makanya saya sempat survei sampai ke Kuala Lumpur, kemana, di mana mereka mengubah mall itu menjadi seperti indoor Disneyland. Jadi indoornya itu sudah pakai yang namanya jenenge apa itu? RV apa? Yang bisa untuk jadi 3D yang tapi pakai gerakannya gini doang. VCR ya Pak. VR. Ya VR. Pakai teknologi VR dia sudah dapat dari Marvel gitu ya. Jadi license-nya untuk membuat game-game Marvel, dia membuat pertama kali di Kuala Lumpur, tapi saya tunggu-tunggu nggak jadi-jadi, dia sudah deal. Nah, sebetulnya itu nantinya yang mall-mall ini jadi tempat makan, tempat ya shopping itu shopping yang impulse buying, karena manusia sudah terbiasa sekarang menggunakan internet. Jadi mulai sekarang kan dipaksa lockdown ini tadi ya, istilahnya setengah lockdown di rumah saja, ini mulai banyak beli. Kayak dulu, contohnya, saya mau beli apa-apa, saya mesti langsung pergi ke mall deket kok. Hari ini nggak boleh, juga tutup. Makanya terpaksa mau tidak mau beli online. Kayak tadi saya baru beli, wah PS3 anak saya rusak, ya beli online. Anak saya nggak pernah main PS3 nih, baru main, sudah ngerjakan PR, dia sudah lulus sekolah, sudah begini, ini kan mau terima rapot, ya mau main PS3, PS3-nya saking lamanya tak simpen. Padahal saya punya PS4 juga, nggak pernah dipasang, sampai sekarang nggak pernah dipasang. Ini baru ya PS3, nah itu beli online. Dulu kalau begini saya mesti langsung lari ke mall. Jadi retail nanti akan makin lama makin banyak yang online, karena sekarang sudah mulai terbiasa. Wah enak ya online, ternyata online bisa membandingkan harga ya, lebih murah. Jadi kita retail akan go to online, please go to online and not you die gitu ya. Terus mall akan berubah menjadi tempat hiburan, tempat makan, tempat bermain, tempat hiburan. Makanya begitu ada satu konsep yang pakai VR yang bisa dapat Marvel untuk istilahnya kayak Disneyland, itu tergantung cuaca. Cuaca badai dia sepi. Nah, tapi kalau sudah in-house tidak tergantung cuaca. Sudah di mall tidak tergantung cuaca. Nah, dugaan saya mall-mall nanti jadi tempat berhibur. Retailnya ada itu cuma basa-basi dalam arti ya wis aku beli ini, beli itu sambil berlibur. Nah, untuk itu sampai saya survei duluan, survei ke KL kemana, dan untuk kalau bisa ya nanti saya bawa spread ada mall sepi saya ambil alih ganti jadiin tempat bermain. Karena beberapa negara yang sudah buka lockdown-nya itu kan katanya animonya orang datang ke mall kan luar biasa Pak Tung. Jadi senang sekali gitu ya, gembira ria gitu. Kayak Tanah Abang, bukan langsung lari, langsung muncul. Iya, dan ramai sekali sih kalau nggak salah kemarin berita-beritanya seperti itu. Itu namanya kangen kan gitu ya. Sebetulnya di kemudian hari saya kan ngamatin banyak sekali yang retail-retail yang merek-merek juga tutup. Michael Kors tutup, terus yang ini tutup, yang ini tutup, ya sungguh menarik gitu ya. Tapi ada juga mall-mall yang laris gitu ya. Ketika mall-mall laris, saya datengin, ternyata tempat makannya menyenangkan. Gedung bioskopnya itu berpengaruh sekali. Sungguh luar biasa loh, dulu gedung bioskop kita anggap tidak akan hidup dengan adanya video, ternyata tetap. Kayak istri saya di sini kan, kita sudah langganan Netflix, langganan apa, saya tanya, kamu paling kangen apa? Nonton bareng, makan bareng. Lu ndak belanja bareng, ndak. Jadi semoga ya mall rame, tetap mall. Kayak di tempat saya yang mall yang di Jogja Pak, Jogja City Mall, itu kita beruntung karena GM-nya itu jago untuk mengadakan acara ke acara Pak. Jago bawa keramaian. Lomba balap sepeda downhill tapi turun di mall di tangga itu Pak Tangga downhill pakai gitu. Terus kerja sama militer, pameran tank
Jadi tank diadain, jadi orang-orang desa datang nonton tank ikut belanja. Besok tank sukses, pameran helikopter gitu ya Pak Re, tahu ini yang dari Jogja. Pameran helikopter. Itu jadi beruntung itu mallnya itu GM-nya top. Jadi dari acara ke acara. Jadi kalau hanya mall saja tidak ada acara, ya oke, mungkin tadi kangen doang. Setelah itu bersaing dengan mall yang lain yang pinter ngadain acara, ya menang gitu. Oke, makasih Pak Tung. Yes, terima kasih. Oke. Sebentar Pak Tung, Pak screening mungkin ada sesuatu. Saya lihat di chatting di sini tidak ada yang istimewa. Pertanyaan masih sama. Pak Min, tolong mute-nya di on dulu, karena belum di on suaranya tidak dengar. Ya. Oke. Saya lihat beberapa teman yang di sini kelihatannya tidak ada yang bertanya, kemudian juga di chatting juga masih pertanyaan yang lama seperti tadi. Kalau ini di Instagram saya yang tanya ratusan ini, Pak. Iya, Instagramnya ribuan, Pak. Iya, Ribuan, 1.000 lebih tadi saya lihat. Iya, 930, 1.000 lebih. Kalau totalnya atau ada kiat terakhir Pak Tung kira-kira ya, buat teman-teman yang hadir di sini, setidak-tidaknya apa yang perlu diperbuat yang paling mudah, dalam artian paling mudah itu tentunya applicable ya, sehingga mereka bisa keluar daripada situasi kesulitan yang terjadi kira-kira begitu. Dan yang tadi ada satu kata kunci juga bahwa shopping mall itu sudah bergeser menjadi leisure mall mungkin ya, mall ya. Ya, Pak Tung, ada beberapa kiat yang bisa menjadi dagingnya saat mereka selesai di dalam acara Eduset Ngopi ini. ya. Jadi saya ulangi ya, Anda kalau yang kondisi miskin sekali, antisipasi 600 triliun ini ya beranilah minta kepada pemerintah kan gitu ya. Di 0811 10 222 10 itu Kemensos, kalau Anda tidak bisa makan jangan ngerampok, jangan nodong, mintanya dikasih gitu ya. Pemerintah ngasih Anda makan. Kemudian yang menengah, tentu saja kalau Anda ini jadi maklar, usaha Anda langkah baiknya di Eko, itu yang saya simpulkan saya dapat dari kata-kata dari Mas Ipo, kemudian dimodifikasi efisien, terus kemudian kreatif, kemudian tentu saja health concern, ataupun help people, membantu orang lain, dan go online. Terus kemudian setelah yang kedua, kemudian jadi tentu saja kalau Anda ceritanya itu mau jadi marketing, maksudnya jadi marketingnya orang atau jadi maklar, Anda bisa jadi maklar untuk yang kalau Anda istilahnya banyak orang nawarin di WhatsApp, apa yang namanya maklar, tapi maklar yang terbaik ini sekaligus jawab yang di IG ini, Pak Tung di properti lah, kalau Anda kaya, misalnya kalau saya tidak punya duit, terus saya harus bagaimana? Kalau Anda tidak punya duit, nah tentu saja kita bisa jadi maklar properti. Maklar ada yang maklar tradisional, yaitu dengan cara, misalnya begini, Anda dapat, maklar itu ada beberapa macam nih, Anda bisa jadi agen properti yang dapat komisi misalnya 2%, 3%. Tapi Anda juga bisa jadi yang begini, Pak saya jualkan ya, laku berapa, Bapak nggak usah ngasih komisi. Enak enggak? Hari ini top, saya jualkan Pak, kalau laku Bapak nggak usah ngasih komisi. Mereka mau. Lalu terus apa yang dilakukan? Nanti saya bayar SED ya, Bapak sekarang diskon berapa paling dalam Pak, paling dalam. Oke, misalnya, saya diskon 60%, misalnya harganya 1 miliar jadi 400 juta. Anda bisa jual 500 juta, 500 juta itu berarti 25% loh komisinya dari 400 juta. Atau 20% dari harga 500 juta. Daripada dapat 2%, 3%, mending pakai cara maklar seperti saya hari ini. Yaitu apa? Deal, Pak, Anda diskon yang paling dalam, hari ini susah, saya bantu jualan, tapi please Pak, please Pak, Bapak saya tidak usah bayar saya komisi. Tapi saya bayar ya, berapapun laku saya bayar, nanti sisanya untuk saya ya. Ya, oke, tanda tangan. Sudah tanda tangan, kita bantu jualan, begitu laku, kita dapat margin yang luar biasa, itu lebih gede dari 2-3%, bisa dapat 10, 20, 30%, terserah Anda yang naikin harga. Itu naknan itu daripada 2-3%. Oke, berikutnya yang ketiga yaitu dengan cara nanti kalau dijual. Nanti jual, jadi kita 50-50 sama mereka. Pak, ini harganya 400 juta, 50-50 boleh nggak? Boleh. Cara kalau nggak mau nanti cari yang lain, banyak yang mau kok. Nanti saya dibayarin dulu, saya 200 jutanya utang. Bayar kapan? Bayar waktu laku. Jadi kalau bayar waktu laku, Anda aman. Misalnya Pak, kalau dalam 3 tahun tidak laku minimal untung 100%, propertinya Anda ambil karena properti pada waktu diambil langsung atas nama Anda, tidak atas nama saya, jadi aman. Tapi dalam 3 tahun kalau untung 100%,
Nah, yang 200 juta itu saya kasih bunga, entah 12% boleh. Tapi menurut dugaan saya 3 tahun lebih dari 100%. Kalau Anda diskonnya 50. 50 3 tahun bukan hanya pulih kok. Naik 2 kali lagi, jadi untungnya bisa 300%, 400% dari harga beli Anda. Nah, itu Anda akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan profit yang luar biasa, tapi 3 tahun kemudian. Nah, terus saya gimana kalau saya nggak tahan, Pak? Ya pakai cara makelar tadi, makelar yang Pak, nggak usah ngasih komisi, saya bantu harganya naik. Itu yang Anda menengah. Kalau Anda yang di kaya ya, atau Anda menengah mau jualan beli seperti Pak Sandiaga Uno, jual beli perusahaan juga boleh, itu very good banget. Banyak perusahaan sekarang. Saya BPR sudah ditawarin 2, perusahaan untuk aspal sudah 1. Ini sudah mulai banyak perusahaan-perusahaannya. Angkat tangan ya, mau dibeli boleh, dijual, nah, kita jadikan makelar, kita juga bisa. Kemudian kalau Anda kaya, masih ingat ada 7, Anda antisipasi. Caranya antisipasi apa? Nomor 1, cash is the king. Tapi kalau cash terus, lama-lama cash Anda jadi trash loh. Jadi Anda harus go to distress asset. Yang ketiga, emas dan perak. Yang keempat, bisnis yang produktif, menghasilkan cash flow yang tahan krisis. Kalau saya pribadi, saya hobi laundry. Anda tanya laundry, juga Anda boleh WhatsApp nanti ya. Anda WhatsApp ini, kalau Anda mau tanya laundry, Anda boleh tanya di nomor telepon ini, 0812, 9-nya 3 kali, 7434. Nah, ini. Jadi Anda ada silakan 7434 ini. Langsung lari di mana ini? 0812. Ini Pak Herlambang ini partner saya. Pak Herlambang ya. 0812 9-nya 3 kali, terus kemudian 7434. Nah, ini posting. Nah, ini silakan Anda ini. Nah, ini Pak Herlambang. Nah, terus kemudian ini tadi. Jadi itu menurut saya bisnis yang anti resesi. Kemudian berikutnya, kemudian setelah keempat, yang kelima, lihat antisipasi uang ini mengalir kemana, termasuk peraturan pemerintah ini lagi kemana sih yang lagi in. Yang keenam, tentu saja kita harus melakukan ya tadi. Jadi yang keenam apa tadi Pak Diki? Yang keenam adalah kita soal peraturan pemerintah. Kita melakukan satu yang namanya high value skill. Kita belajar hal-hal yang penting dalam kehidupan ini, apa yang Anda harus high value skill. Berikutnya, yang ketujuh, ingat harus aset alokasi. Anda tidak boleh tunai semua, karena tidak ada yang namanya pasti, tidak ada. Yang pasti itu cuma, katanya yang mati itu pasti, gitu ya. Yaitu hukum alam ciptaan Tuhan. Jadi yang pasti itu sebetulnya perubahan itu sendiri, Tuhan sama hukum alam ciptaan Tuhan. Itu yang pasti gitu ya. Jadi untuk menghadapi perubahan yang pasti ini, kita pegang hukum-hukum alam ciptaan Tuhan dan iman kita bahwa Tuhan yang kita menjadi lebih baik kok, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kita diminta untuk belajar, diminta untuk siap-siap, diminta untuk antisipasi, bukan bereaksi semata. Yes, Pak Min, semoga bermanfaat. Oke. Baik, terima kasih Patung. Terima kasih Patung atas sharing yang luar biasa. Saya yakin sekali Patung akan memberikan sebuah inspirasi yang banyak sekali, baik yang pendengar di Zoom maupun yang ada di IG. Dan ini merupakan hari yang bagus sekali, tanggal 20 bulan 5 tahun 20. Mari Bapak Ibu semua kita berikan jempol bersama-sama atas sharing Patung yang luar biasa untuk bercerita hari ini. Makasih Patung. Terima kasih semua. Yes. Thank you semua. Ayo, terima kasih. Semoga bermanfaat. Dahsyat. Saya tunggu Anda yang mau nyumbang, please segera sumbang. Anda akan mendapatkan hadiah, gitu ya. Nanti akan diputus. Yes, mau nyumbang berapa? 100.000, 200.000, 3 juta, 10 juta, why not? Karena semuanya akan disumbangkan oleh Pak Min, gitu ya. Ayo kita nanti akan diinfo di grup, bukan di info grup, Patung juga tahu. Yes, oke. Terima kasih semuanya, dahsyat. Oke, mohon maaf apabila ada yang salah, mohon maaf lahir dan batin. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Habis ini yang IG saya jawabin sedikit sebentar, lanjut lagi, oke ya. Terima kasih.